Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Maria Elizabeth Sakeria, NIM AB 2310555, adik kredit bidan angkatan 8 pada Universitas Kusuma Pusada Surakarta. Hari ini saya akan melaksanakan ujian OSCE stase 2 edukasi keluarga tentang tanda bahaya kehamilan trimester ketiga. Persiapan alat, yang pertama alat tulis, jam tangan, lembar balik, dan tempat sampah. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu, mari silakan duduk. Saya Bidan Saferi, silakan duduk Ibu. Terima kasih, Bidan. Bagaimana Ibu? Mungkin ada yang bisa saya bantu. Ibu, saya mau datang. Periksa kaki saya bengkak. Bengkak di kaki Kak Ibu? Terus apa lagi yang lain? Hanya kaki bengkak saja? Iya. Ada bawa buku KIA Kak Ibu? Iya, ada Ibu. Saya tulis namanya dulu Ibu ya. Nama, Nama umur berapa Ibu? 36 tahun. Ini Ibu hamil anak keberapa? Anak kedua. Kedua ya. Sekarang umur kehamilan sudah berapa bulan Ibu? 7 bulan. Ya, baik Ibu. Sebelum kita lanjutkan dengan pemeriksaan dan yang lain-lain, saya dengan penjelasan saya periksa Ibu dulu ya. Baik Ibu, saya sudah periksa. Ibu punya hasil pemeriksaan ini, tensinya 130/90, nadi 80, SU 365, pernapasan 24 kali. Jadi Ibu, ini karena tensinya untuk Ibu hamil dibilang tinggi, jadi mungkin kita ada penjelasannya sedikit bagaimana Ibu bisa sabar untuk dengarkan penjelasan. Ada waktunya untuk dengarkan penjelasan. Ya baik Ibu, dari hasil pemeriksaan tadi tensinya 130/90, terus tambah keluhannya tadi kaki bengkak ya Ibu ya. Nah, itu biasanya terjadi resiko itu dalam kebidanan biasanya dibilang preeklamsi ringan. Nah, kalau keadaan ini berlanjut bisa terjadi keracunan kehamilan. Jadi saya berikan penjelasan sedikit. Pada kehamilan ini juga ada tanda-tanda dan bahayanya. Tanda bahaya kehamilan di trimester ketiga seperti yang dialami Ibu saat ini, yaitu gejalanya preeklamsi, gerakan janinnya berkurang, terus terjadi perdarahan dan ketuban pecah dini atau ketuban pecah sebelum waktunya. Kalau gejala preeklamsi tadi seperti pandangan mata kabur, sakit kepala yang berat dan menetap, terus yang berikut rasa nyeri di ulu hati, terus ada bengkak lagi pada muka dan tangan. Kalau Ibu punya kan hanya di kaki ya. Dan semua tanda bahaya itu bisa terjadi membahayakan keadaan janin dan ibu.
Jadi janinnya bisa terjadi kematian janin dalam kandungan kalau ada tanda-tanda dan gejala seperti di atas. Kalau pada ibu itu bisa terjadi kejang atau sampai pada kematian pada ibu. Terus yang berikut gerakan janin, yang kedua tadi gerakan janin yang kurang. Satu hari ibu harus bisa merasakan gerakan janinnya 10 kali. Kalau dia tendang-tendangnya itu 10 kali. Jadi ibu bisa rasakan, biar kerja tapi harus bisa rasa. Kalau mulai berkurang berarti itu bahaya untuk janinnya. Terjadi gawat janin, bisa sampai ke kematian janin atau tidak tendangan yang lebih dari itu. Yang berikut perdarahan. Perdarahan itu ada perdarahan yang berupa bercak atau mengalir yang bisa disebabkan karena yang ada gejala nyeri-nyeri di perut. Kalau ada perdarahan yang disertai nyeri, terus darahnya berwarna merah segar, itu artinya karena ari-arinya terlepas dari rahim. Itu bisa membahayakan keadaan janin. Terus ada perdarahan yang tidak disertai rasa nyeri, itu bisa terjadi ke shock atau sampai pada kekurangan cairan, ibu bisa meninggal. Yang berikut ketuban pecah sebelum waktunya atau ketuban pecah dini. Itu yang biasanya ketuban yang keluarnya dari jalan lahir sebelum waktunya tidak disadari oleh ibu. Jadi sebelum melahirkan kalau air-airnya sudah keluar, itu tanda itu bahaya juga untuk keadaan janin. Jadi ibu harus segera ke bidan atau fasilitas kesehatan. Terus bisa juga ketuban yang keluar bisa ada bau-bau khas, jadi bisa terjadi infeksi atau ibu terasa demam, sehingga ibu harus cepat-cepat ke fasilitas kesehatan. Dari semua tanda dan gejala ini, mungkin selama hamil ibu pernah merasakan atau mengalami gejala-gejala begini kah? Tidak ada belum tidak ada. Jadi usahakan ibu harus menjaga supaya jangan mengalami gejala-gejala seperti di atas. Kalau misalnya dari gejala atau tanda yang disampaikan ini ibu ada mengalami 1 atau 2 atau lebih dari itu, harus segera ke bidan atau dokter atau tenaga kesehatan atau rumah sakit supaya cepat ditangani. Mungkin dari penjelasan ini ada pertanyaan atau ada yang mau ibu sampaikan? Sudah mengerti Kak Ibu? Ya baik, terima kasih Ibu sudah mendengarkan penjelasan. Sampai ini bukunya semuanya ada di dalam juga. Sampai di rumah ibu harus tetap menjaga kesehatan apa yang sudah dijelaskan tadi. Terima kasih Ibu.